主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。 Wow, indahnya pemandangan di sini. Iya, bagus banget. Banyak pohon yang indah. Lihat tuh, Lausa ada buah. Oh iya, tidak cuma satu buahnya, ada banyak sekali buahnya. Buah apa itu ya? Mungkin jeruk Bali, Lausa. Ya, betul. Itu jeruk Bali. Anak-anak, coba sebutkan. Apa yang dapat kita lakukan supaya tanaman ini dapat bertumbuh dan berbuah? Menyiramnya dan memberi pupuk, Lausa. Betul sekali. Terus apa lagi? Mencabuti rumput liarnya, Lausa. Ya, betul. Ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk membantu tanaman ini supaya bertumbuh dan berbuah. Tetapi hanya Allah satu-satunya yang memberi pertumbuhan dan buah. Allah memakai sinar matahari, oksigen, mineral-mineral di dalam tanah untuk membantu tanaman ini bertumbuh dan berbuah. Buah apa ini? Ada yang tahu? Buah mangga, Lausa. Bukan, itu buah pepaya. Iya, betul. Ini adalah buah pepaya, tetapi pepayanya masih kecil-kecil. Anak-anak, kalian pernah makan buah-buahan ini? Pernah, Lausa. Lausa, aku suka sekali loh ini. Enak dan manis. Aku juga suka yang ini. Ini manis banget, Lausa. Kita harus bersyukur kepada Allah untuk buah-buahan yang bermacam-macam yang dapat kita nikmati. Allah juga menghasilkan buah-buah yang lain, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Saya bersyukur Allah Roh Kudus mempertobatkan saya sehingga saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur kita patut memuji Allah, teman-teman, karena Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah kalian tahu? Yesus berkata bahwa orang-orang yang datang kepadanya dan percaya itu seperti tuaian. Matius 9 ayat 37 dan 38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hari ini kita akan melihat Paulus sebagai pekerja dalam penuaian. Dan orang-orang yang mendengarkan perkataannya dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah buahnya. Yuk anak-anak kita lihat buah-buah apa saja yang akan Paulus tuai. Kita akan membuka Kisah Para Rasul 17 dan 18 untuk mengunjungi beberapa kota dan mencari tahu apa yang Tuhan telah lakukan di kota-kota tersebut. Paulus dan Silas mengambil jalan Amfiopolis dan Apolonia. Paulus, sekarang kita sudah tiba di Tesalonika. Benar Silas, sekarang aku akan pergi ke rumah ibadat. Saudara-saudara, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mesias yaitu Yesus yang telah kuberitakan kepadamu. Ya, saya percaya Yesus. Benar, Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Beberapa orang diyakinkan dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Tetapi beberapa orang Yahudi menjadi iri. Mereka dibantu dengan beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar membuat gaduh dan mengacaukan kota. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Pada malam itu, saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas untuk berangkat ke Berea. Kita sudah sampai di Berea. Ayo kita masuk ke rumah ibadat untuk memberitakan tentang Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Benar juga apa yang dikatakan Paulus tentang Yesus yang mati dan bangkit. Mari setiap hari kita belajar dan menyelidiki kitab suci. Ya, sekarang aku yakin dengan Yesus, apa yang diberitakan Paulus. Banyak dari antara mereka yang percaya. Tidak sedikit juga dari antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Berita ini terdengar ke orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mereka datang dan menghasut orang-orang di Berea, sehingga menggelisahkan hati banyak orang. Lalu, saudara-saudara menyuruh Paulus untuk segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi, Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Nah, sekarang aku udah sampai di Athena, dan aku akan meminta Silas dan Timotius untuk menyusul di Athena. Wah, kota ini penuh dengan patung berhala. Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Beberapa orang mengejek Paulus. Ada juga yang tidak punya waktu untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Hai orang-orang Athena, aku lihat kamu sangat beribadah dengan dewa-dewa. Sebab waktu aku berjalan melihat-lihat kotamu, ada sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal.
Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang menjadikan bumi adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia, dan tidak dilayani tangan manusia, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada semua orang. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak seperti yang dikatakan, pujangga-pujanggamu. Keadaan ilahi bukan seperti emas, perak, dan batu-batu kesenian. Pada suatu hari nanti, Allah akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukannya. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Apa? Kebangkitan orang mati? Omong kosong. Kami tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mabuk kamu, Paulus. Hahaha. Lain kali aja kami mendengar engkau berbicara hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan mereka menjadi percaya. Nah, sekarang saya akan pergi ke Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama
atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu, jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Lalu Paulus berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Anak-anak, kalian lihat di setiap kota ada tuayan. Paulus mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dari setiap orang di kota yang dikunjunginya. Paulus tahu bukan tugasnya untuk menyelamatkan orang, itu pekerjaan Tuhan. Lalu, apa tugas Paulus? Memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, dan hasilnya ada di tangan Tuhan. Paulus adalah saksi yang setia dalam memberitakan Injil. Sama seperti Paulus yang merupakan saksi iman, kita juga harus membagikan Injil dan firman kepada orang banyak. Dalam membagikannya, kita harus mengerti apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan. Lause punya kabar baik untuk kalian. Hore. Lause, jika ada kabar baik, pasti ada kabar buruknya ya Lause. Kalau begitu kabar buruknya apa? Roma 3 ayat 10 dan 11. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 23.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi jangan khawatir, Allah memberikan hadiah. Asik, apakah hadiah Allah itu? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apakah yang Allah telah lakukan bagiku? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana aku dapat diselamatkan? Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Apa kabar baiknya, Lause? Roma 10 ayat 13. Tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang mengatakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Siapakah anaknya? Tuhan Yesus, Lause. Iya, siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Anak-anak di rumah, siapa juga yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Hari ini saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin hidupku, pakai diriku menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sama seperti Paulus, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi yang setia. Seperti kabar baik yang Lause ceritakan tadi. Kalian dapat menceritakan kepada teman, saudara, tetangga, ataupun keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Salib lipat ini akan dibagikan kepada anak-anak. Di sini ada petunjuk bagaimana cara melipatnya. Dan anak-anak dapat menggunakan salib ini untuk mengabarkan Injil kepada teman-teman. Kalian juga bisa share link Sekolah Minggu GKI Stadion, membagikan traktat, dan membagikan buku-buku tentang Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapa di surga, terima kasih untuk sekolah minggu kami pada hari ini. Pimpin hidup kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Utus kami dalam misi-Mu dan pakai kami untuk menjadi alat mengabarkan Injil Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak, kita belajar seperti Paulus untuk menjadi saksi yang setia. Serukan kepada Tuhan. Utus aku Tuhan dalam misi-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Pakai aku untuk memberitakan Injil Kristus. Utus aku dalam misi-Mu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku sebagai alat-Mu, berinsanu dengan Injil Kristus. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
主热水只会完毕，我们要回家记，再会。